Artis Leony, dia tuh ngeluh banget, nggak rela bayar pajak warisan. Masa Ana harus bayar pajak warisan atas rumah peninggalan orang tuanya sendiri? Yang bener gimana nih? Yuk kita bahas. Hai, ketemu lagi nih bersama saya Melvin Mumpuni. Kamu pasti sempat dengarkan kalau artis Leony, ya artis cilik zaman dulu nih, itu curhat, gak rela bayar pajak warisan. Logikanya gini katanya, orang tua itu kan dulu beli rumah, udah bayar pajak, udah bayar PBB-nya, dan itu dibayar setiap tahun. Masa iya sih masih harus bayar bea balik nama lagi? Dalam perencanaan keuangan, permasalahan yang dikeluhkan oleh Leony itu adalah bagian dari perencanaan keuangan, terutama pada puncak piramida, yaitu distribusi kekayaan. Nah, kali ini saya coba bahas secara singkat saja. Satu, sebenarnya di Indonesia tuh ada nggak sih yang namanya pajak waris? Yang kedua, gimana nih cara kita sebagai orang tua mempersiapkan warisan untuk anak-anak kita nanti? Dan yang ketiga, kita ngobrolin tentang perencanaan waris. Yuk kita mulai dari keluhan Leony mengenai pajak warisan. Jawabannya, tidak ada. Indonesia tidak mengenal pajak waris seperti di Amerika. Nih saya kasih contoh di Amerika ya, supaya ngerti konteksnya. Di Amerika itu malah punya dua pajak terkait waris. Ada yang namanya estate tax dan inheritance tax. Bedanya apa? Gini, supaya lebih gampang ngertiin pajak warisan Amerika, coba perhatiin infografis dari Napkin Finance. Estate tax dan inheritance tax itu berbeda. Pertama, estate tax itu dari harta pewaris yang meninggal dunia, itu dihitung. Oke, ternyata kalau jumlahnya melewati angka tertentu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Amerika, maka hartanya dibagi jadi dua. Ada porsi untuk pemerintah dan sisanya dibagikan kepada ahli warisnya. Jadi, estate tax itu di Amerika kenanya atas harta yang diwariskan. Sekali lagi ini di Amerika ya. Nah, apakah ahli waris yang menerima harta tersebut harus bayar pajak? Yes, di Amerika wajib. Amerika ya, sekali lagi. Ahli waris yang menerima harta itu akan membayar pajak, namanya inheritance tax. Puji Tuhan, di Indonesia kita tidak mengenal istilah estate tax atau inheritance tax. Nah, terkait kasus Leony, Dirjen Pajak itu juga sudah mengeluarkan statement. Satu, warisan bukan objek PPh. Dan ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 81 tahun 2024. Pertanyaannya, terus yang diributin Leony itu apa dong? Itu namanya PPHTB, singkatan dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Jadi Leony itu harus bayar PPHTB, kenapa? Karena Leony menerima hak atas tanah dan bangunan dari warisan. Sebenarnya gini, besaran PPHTB itu 5%. Tetapi untuk ahli waris yang satu garis lurus itu artinya dari orang tua ke anak, itu diskon 50%. Jadi yang harusnya bayarnya 5%, sekarang dapatnya cuma bayar 2,5%. Maksudnya gimana, Vin? Gini, katakanlah kalau ada tanah, bangunan lah, rumah gitu ya, diwarisin rumah harga 1 miliar. PPHTB-nya berapa? 2,5% dari 1 miliar, yaitu 25 juta rupiah. Oke, sampai sini paham belum perhitungannya? Nah, kalau udah paham boleh kasih like-nya dulu dong. Thank you. Kalau nggak mau bayarin PPHTB gimana, Vin? Iya boleh aja. Ya udah tolak aja warisnya. Ya artinya kamu menolak waris asetnya sama menolak waris utangnya. Jadi kamu nolak aset dan utangnya. Beres tuh. Jadi nggak usah bayar. Sebagai perencana keuangan, saya tidak bisa mengubah peraturan tersebut. Tetapi saya bisa bantu klien-klien saya untuk menyiapkan uangnya, supaya nanti ahli waris itu nggak perlu pusing lagi. Nih harus keluar uangnya dari mana ya? Karena semuanya udah disiapkan oleh orang tuanya, gitu. Caranya gimana? Kita bahas di bagian berikutnya. Salah satu bagian dari perencanaan keuangan itu adalah perencanaan waris. Dan di piramida perencana keuangan finansialku, saya membahas bagian distribusi kekayaan. Perencanaan waris itu mencakup nanti harta itu tuh dipindahkan kepada siapa, orangnya yang mana, kapan, berapa jumlahnya, terus dalam bentuk apa, apakah dalam bentuk properti, apakah dalam bentuk saham perusahaan, atau dalam bentuk uang cash, atau gimana. Terus ini dibaginya di mana? Di Indonesia, atau di Malaysia, atau di Singapura, atau di mana? Dan bagaimana nih perencanaan untuk biaya-biaya yang timbul atas
waris. Nah, menurut saya perencanaan waris di Indonesia itu kompleks banget. Kenapa? Karena kita nggak cuma ngomong tentang keuangannya aja, tapi kita juga perlu memahami sisi perpajakannya, sisi hukum waris, dan lain sebagainya. Anyway, di Indonesia itu ada 3 hukum waris. 1, hukum waris yang nasional, kedua, hukum waris Islam, dan yang ketiga, hukum waris sesuai dengan adat. Contoh, hukum waris adat Batak, hukum waris adat Bali, dan seterusnya. Pasti ada orang nih yang bilang gini, ngapain sih susah-susah? Masa orang tuanya nggak meninggalkan uang cash di tabungan gitu loh? Oh, tidak semudah itu, guys. For your information, ketika pewaris meninggal dunia, rekening itu ya yang ada di bank itu dibekukan. Nah, sebagai ahli waris, kita tuh perlu menyiapkan dokumen untuk syarat pembukaan blokir. Biasanya, katanya nih, itu cuma 2 minggu. Faktanya, iya, berbulan-bulan. Apakah kamu pernah punya pengalaman mengurus warisan? Silakan ceritakan pengalamanmu di kolom komentar supaya kita bisa sama-sama belajar. Oke? Thank you ya. Nah, sebagai perencana keuangan, saya biasanya sarankan klien-klien tuh menggunakan uang pertanggungan asuransi jiwa sebagai salah satu solusi distribusi kekayaan. Oke? Uang pertanggungan asuransi jiwa. Misal, orang tua meninggalkan tanah dan bangunan yang nilainya 10 miliar. Bea balik namanya berapa, Vin? Kita kaliin aja 2,5%. Jadi 250 juta. Sampai sini masih sama kan ya? Paham kan ya? Ya udah. Caranya gini, orang tua ketika saat hidup sehat beli asuransi jiwa namanya asuransi jiwa whole life. Dengan uang pertanggungan setidaknya 250 juta. Cara ini itu cocok kalau asetnya itu mungkin masih satuan, ya masih di bawah 50 miliar lah. Tapi gimana nih kalau misal ternyata aset propertinya itu mencapai ratusan miliar, 100 miliar, 200 miliar, 700 miliar, atau mungkin sampai satuan triliunan rupiah gitu. Propertinya ada di mana-mana gitu. Contoh, katakanlah kita pakai 700 miliar deh. 2,5% kali 700 miliar berarti 17,5 miliar rupiah. Masa iya beli uang pertanggungan asuransi jiwa 17,5 miliar untuk ngurus bea balik nama? Emang pertanyaan kedua, emangnya ada yang punya properti sampai 700 miliar di Indonesia ini? Ini contohnya, LHKPN, salah satu pejabat di Indonesia. Ya, dilansir dari sumber pelitongexpress.com. Noh, ada kan? Selain asuransi jiwa, ada cara lain loh untuk merencanakan waris. Tentunya sesuai dengan hukum di Indonesia yang lebih condong pada civil law. Oke, kita coba bahas sedikit lebih detail mengenai tentang perencanaan waris. Saya tahu kebanyakan dari penonton YouTube di Finansialku ini masih usia produktif. Ya, mungkin Gen Y gitu ya. Kita sama-sama Gen Y atau mungkin Gen Z. Tapi sedikit perlu informasi aja sih. Suatu ketika ya kita sudah punya rumah, kita punya tanah, kita punya aset lainnya, kita juga perlu memikirkan waris buat anak kan. Ya gimana? Supaya apa? Gini, 1. Supaya kakak adik itu nggak rebutan waris. Salah satu bagian dari perencanaan waris itu adalah menentukan siapa yang dapat bagian berapa pada saat orang tuanya masih hidup dan sehat. Fungsinya apa? Mengurangi dispute atau permasalahan rebutan waris. Jangan sampai orang tuanya sudah katakanlah sudah di rumah sakit, sudah di IGD, atau mungkin sudah di ICU, anaknya 2 rebutan waris gitu. Itu kan bodoh gitu. Berikutnya, ngaku-ngaku jadi istri. Nah, ini ada juga nih. Perencanaan waris tentunya memperjelas siapa saja ahli waris yang sah. Jangan sampai nih ya, ada orang yang udah meninggal, terus tiba-tiba ada yang ngaku-ngaku, saya istrinya, saya anaknya, dari pernikahan yang sana, dari pernikahan yang sini, terus ribut lagi di pengadilan lagi. Makanya, siapin perencanaan waris yang jelas. Ya. Yang ketiga, biaya atas pewarisan. Ya, tentu aja seperti yang kasusnya Leoni ya. Ada juga proses pemindahan aset itu nggak gratis dan ada biayanya. Jadi supaya tidak mengganggu keuangan ahli waris atau keuangan anak-anak kita, ya kita sebagai yang mewariskan itu sudah memikirkan nih biaya-biaya apa yang timbul dan perlu disiapkan uangnya. Oke? Nah, oh ya, mau infoin aja, seandainya kamu ingin konsultasi mengenai perencanaan waris atau juga perencanaan keuangan, kamu bisa loh ngobrol-ngobrol bersama perencana keuangan di Finansialku. Kami di Finansialku itu punya program konsultasi keuangan. Jadi kamu boleh nanya-nanya dulu ke adminnya kami di Finansialku,
Apa itu program konsultasi keuangan, berapa harganya, dan apa yang didapatkan. Silakan klik link di sini atau juga hubungi nomor WhatsApp berikut ini. So, ingat selalu, hargai kerja kerasmu, share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Financial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga playlist perencanaan keuangan. Wujudkan